Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah praktek sistem operasi kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anissa Baizan, Putri Novriana Ramadhani, dan Satria Kencana akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara melakukan instalasi software pada Linux Ubuntu di virtual machine. Yang pertama yaitu menginstal dengan menggunakan perangkat lunak Ubuntu. Pertama-tama, klik tampilkan aplikasi, lalu ketik di bagian search bar yaitu ketik perangkat lunak Ubuntu. Setelah perangkat lunak Ubuntu terbuka, kita bisa mencari software berdasarkan nama, kategori, editor pick, rekomendasi, dan lain-lain dengan menggunakan search bar yang ada di atas. Jika sudah selesai memilih, klik software yang dipilih. Di sini kami mencoba untuk menginstal Spotify. Lalu akan langsung diarahkan pada bagian deskripsi dan selanjutnya klik tombol install. Setelah mengklik tombol install, maka kita akan diminta untuk memasukkan password. Setelah memasukkan password, lalu klik autentikasi. Maka proses instalasi akan dijalankan. Tunggu hingga selesai. Jika sudah selesai, maka klik luncurkan. Maka di sini akan tampil, jika kalian ingin langsung memakainya, lakukan sign in untuk yang sudah memiliki akun atau sign up untuk yang belum memiliki akun. Di sini kami belum ingin memakainya, maka kami klik tanda silang. Lalu untuk mengecek apakah aplikasi sudah terinstall, klik lagi tampilkan aplikasi, lalu search aplikasi yang sudah diinstal tadi yaitu Spotify. Lihat bahwa aplikasi telah berhasil diinstal. Selanjutnya yang kedua yaitu menginstal dengan menggunakan .deb files. Pertama-tama kita harus mengunduh file .deb-nya terlebih dahulu dengan membuka browser yang ada pada Linux. Lalu search aplikasi yang ingin diinstal. Misalnya di sini kami akan mencoba menginstal Google Chrome. Maka di sini kami ketik download Chrome for Linux. Jika sudah terbuka, maka pilih satu dari hasil pencarian yang ada. Lalu klik unduh Chrome. Kemudian pilih file dengan ekstensi .deb. Lalu scroll ke bawah dan klik setuju dan pasang. Maka akan muncul jendela seperti ini, lalu klik OK agar dapat langsung diinstal pada perangkat lunak Ubuntu dan file .deb dalam proses di-download. Untuk melihatnya, klik tombol Ctrl Shift Y dan tunggu sebentar. Lalu akan tampil jendela seperti ini dan tunggu hingga proses download selesai. Jika muncul notifikasi yang memberitahukan bahwa perangkat lunak Ubuntu telah siap, maka klik perangkat lunak Ubuntu. Lalu klik pasang. Dan di sini kita akan diminta untuk memasukkan password. Lalu tunggu hingga instalasi selesai dilakukan. Lakukan pengecekan lagi dengan klik tampilkan aplikasi, lalu search Google Chrome dan terlihat bahwa Google Chrome telah berhasil diinstal. Selanjutnya yang ketiga yaitu menginstal
menginstal dengan menggunakan Flatpak. Caranya, pertama kita install dulu Flatpak-nya melalui terminal dengan mengakses terminal menggunakan shortcut shift plus alt plus t. Lalu masukkan perintah sudo apt install Flatpak. Kemudian masukkan password. Lalu tunggu hingga proses selesai. Setelah proses selesai, lalu aktifkan plugin perangkat lunak Genome dengan perintah sudo apt install genome strip software strip plugin strip Flatpak agar dapat melakukan instalan menggunakan perangkat lunak Ubuntu. Setelah prosesnya selesai, maka di sini kita lakukan reboot. Setelah melakukan reboot, barulah di sini kita akan mengunduh file .flatpak-ref-nya dengan membuka browser yang ada pada Linux. Jika browser telah terbuka, lalu di sini kita search flathub.org. Nah, di sini kita bisa mencari software berdasarkan nama kategorinya. Seperti di sini ada kategori New and Update Apps, Popular Apps, Editor Choice Apps, dan Editor Choice Games. Atau dengan menggunakan search bar yang ada di atas sini. Di sini kami akan mencoba menginstal GNU Image Manipulation Program. Jadi di sini kami ketik Nah, kemudian di sini klik install. Maka akan muncul jendela seperti ini, lalu klik OK agar dapat langsung diinstal pada perangkat lunak Ubuntu. Nah, di sini terlihat bahwa file .flatpak-ref-nya dalam proses di-download. Untuk melihatnya, kita klik tombol Ctrl plus Shift plus Y. Jika telah muncul bulatan berwarna orange, maka klik perangkat lunak Ubuntu, lalu klik pasang. Lalu selanjutnya akan diminta untuk memasukkan password. Di sini kita masukkan password dan tunggu hingga instalasi selesai dilakukan. Setelah instalasi selesai, maka lakukan pengecekan lagi dengan klik tampilkan aplikasi, lalu search GNU. Terlihat bahwa GNU Image Manipulation Program ini telah berhasil diinstal. Selanjutnya yang keempat, yaitu menginstal dengan menggunakan Snap Package. Caranya yaitu buka terminal dengan shortcut Ctrl plus Alt plus T, lalu ketik Snap pada terminal. Dan di sini terlihat bahwa Snap Package telah ada. Maka pada cara keempat ini kami tidak perlu melakukan install Snap Package karena versi Linux Ubuntu yang kami pakai sudah mendukung penggunaan Snap Package secara default. Jika versi Linux Ubuntu kalian di bawah 16.04, maka lakukan install terlebih dahulu dengan perintah sudo apt install snapd. Di sini kami menggunakan terminal untuk langsung melakukan perintah mendownload aplikasi. Di sini kami akan mencoba mendownload aplikasi Pulse Audio. Maka di sini kami ketik sudo snap install Pulse Audio. Kemudian masukkan password. Maka proses instalasi akan dilakukan. Setelah ini, instalasi aplikasi Pulse Audio telah berhasil dilakukan. Selanjutnya yang kelima yaitu menginstal dengan menggunakan .app image.
mencoba menjalankan aplikasi MuseScore. Maka di sini kami ketikkan musescore.org. Di sini lalu klik free download. Dan scroll ke bawah lalu pilih Linux dan klik download app image. Tunggu sebentar. Maka akan muncul jendela seperti ini lalu klik OK. Untuk melihatnya klik tombol Ctrl plus Shift plus Y. Maka di sini akan terlihat bahwa file.app image-nya dalam proses di-download. Tunggu hingga file selesai di-download. Setelah file selesai di-download, maka klik kanan, lalu pilih buka foldernya. Kemudian setelah terbuka, klik kanan pada perangkat lunak dan pilih properti, lalu klik tab hak akses dan centang eksekusi berkas sebagai program. Kemudian double klik pada softwarenya. Maka aplikasi MuseScore berhasil dijalankan. Berikut ini adalah tampilannya. Selanjutnya yang keenam yaitu menginstal dengan menggunakan apt command. Cara ini hampir sama dengan kita menginstal pada perangkat lunak Ubuntu. Bedanya adalah jika di perangkat lunak Ubuntu kita disuguhkan tampilan GUI atau Graphical User Interface. Tapi di sini kita akan disuguhkan dalam bentuk CLI atau command line. Pertama-tama kita buka dulu terminal dengan menggunakan shortcut Ctrl plus Alt plus T. Lalu lakukan pembaharuan indeks paket terlebih dahulu dengan perintah sudo apt strip-get update. Kemudian masukkan password. Dan di sini terlihat bahwa proses update sedang berjalan. Tunggu hingga selesai. Setelah proses update selesai, di sini kami akan mencoba untuk menginstal VLC Media Player. Maka di sini kami ketikkan perintah sudo apt strip-get install VLC. Di sini terlihat bahwa proses instalasi sedang berjalan. Dan ada pilihan Y atau T, di sini ketik Y. Maka dia akan memproses kembali. Untuk melihat apakah aplikasi tersebut berhasil diinstal, search di bagian search bar ketikkan VLC. Dan di sini terlihat bahwa aplikasi tersebut telah berhasil di-download. Atau kita juga bisa mengecek pada terminal, yaitu dengan mengetikkan nama aplikasi tersebut, dan di sini terlihat bahwa aplikasi terbuka, maka aplikasi berhasil diinstal. Kita juga bisa menghapus aplikasi dengan perintah sudo apt remove nama package. Dan nama package-nya di sini adalah VLC. Lalu tekan enter, kemudian masukkan password. Maka proses menghapus akan dijalankan. Pada pilihan Y atau T ini, ketik Y. Lalu proses penghapusan selesai dilakukan. Untuk mengecek kembali apakah aplikasi tersebut telah dihapus, maka kita bisa mengklik tampilkan aplikasi, lalu search di bagian search bar, ketikkan VLC, dan di sini terlihat bahwa aplikasinya sudah tidak ada lagi. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu menginstal dengan menggunakan PPA. PPA atau Personal Package Archive adalah repositori pihak ketiga
untuk menginstal atau mengupgrade paket yang tidak tersedia dalam repositori Ubuntu resmi. Caranya yaitu pertama, kita masuk dulu ke terminal dengan shortcut Ctrl plus Alt plus T. Di sini kami akan mencoba untuk menginstal Cinnamon Desktop di Linux Ubuntu, maka kita harus menambahkan repositori PPA ke daftar sumber sistemnya terlebih dahulu dengan perintah sudo add strip apt strip repository dan membuat PPA mbrosin dan diikuti nama PPA-nya yaitu Cinnamon. Kemudian masukkan password. Lalu tekan enter. Di sini terlihat bahwa sedang diproses. Lalu lakukan pembaharuan indeks paket dengan perintah sudo apt strip get update. Setelah proses selesai, lakukan install Cinnamon Desktop-nya dengan perintah sudo apt strip get install Cinnamon. Kemudian pada pilihan Y atau T ketik Y. Dan di sini terlihat bahwa proses install sedang berjalan. Tunggu sebentar hingga proses selesai. Di sini terlihat bahwa Cinnamon telah berhasil diinstal. Kemudian kita akan keluar dari terminal dengan ketik exit, lalu tekan enter. Untuk mengecek apakah Cinnamon Desktop telah terpasang, maka lakukan logout dari Ubuntu dengan mengklik bar yang ada di pojok kanan atas, lalu klik kelompok 2, pilih keluar. Jika sudah muncul jendela seperti ini, maka klik keluar lagi dan tunggu sebentar. Jika sudah keluar, maka lakukan login kembali. Ketikkan password dan pada icon setting pilih Cinnamon. Lalu klik masuk. Tunggu hingga masuk. Setelah masuk, di sini kita dapat melihat bahwa tampilan desktop telah berubah menjadi Cinnamon. Itu artinya instalasi berhasil dilakukan. Selanjutnya yang ke-8 yaitu menginstal dengan menggunakan Synaptic Package Manager. Synaptic adalah alternatif lain untuk menginstal aplikasi ke Linux Ubuntu selain perangkat lunak Ubuntu. Pertama-tama kita harus menginstal Synaptic Package Manager-nya terlebih dahulu, bisa dari perangkat lunak Ubuntu atau menggunakan alat baris perintah. Di sini kami akan menggunakan baris perintah dengan masuk ke terminal terlebih dahulu, menggunakan shortcut Ctrl plus Alt plus T. Lalu ketikkan perintah sudo apt strip get install Synaptic untuk menginstalnya. Kemudian masukkan password. Tunggu hingga proses selesai. Pada pilihan Y atau T ketik Y dan tunggu hingga proses selesai. Jika proses telah selesai, maka sekarang buka Synaptic-nya melalui tampilkan aplikasi, lalu search pada bagian search bar, ketik Synaptic, lalu double klik pada ikon aplikasi, kemudian masukkan password, lalu enter. Jika sudah masuk, cari aplikasi yang diinginkan dengan menggunakan search bar yang ada di atas, yaitu ketikkan nama aplikasinya. Jika muncul jendela seperti ini, close saja. Ketikkan nama aplikasi. Di sini kami mencari Vim.
Tunggu sebentar. Lalu scroll ke bawah dan cari aplikasi Vim. Klik kanan lalu pilih tandai untuk dipasang dan klik tandai. Kemudian klik terapkan yang ada di atas. Lalu pilih apply. Maka berkas akan diunduh. Setelah berkas diunduh, maka akan melakukan instalasi. Tunggu hingga proses selesai. Jika proses instalasi selesai, klik close. Lalu cek kembali apakah aplikasi telah berhasil diinstal dengan mengklik tampilkan aplikasi, lalu search pada bagian search bar, ketikkan Vim, dan di sini terlihat bahwa aplikasi telah berhasil diinstal. Selanjutnya yang ke-9 yaitu menginstal dengan menggunakan dpkg. Di sini kami akan menginstal file .deb dengan menggunakan dpkg. Pertama-tama kita install dulu file .deb-nya dengan membuka browser yang ada pada Linux. Setelah browser terbuka, cari aplikasi yang ingin diinstal. Di sini kami akan mencoba untuk menginstal aplikasi WPS, maka di sini kami ketik WPS for Linux. Lalu pilih salah satu dari hasil pencarian. Setelah terbuka, maka scroll ke bawah hingga menemukan kata Linux Community. Klik, lalu klik download. Lalu pilih ekstensi file yang diinginkan. Di sini kami memilih file dengan ekstensi .deb, lalu klik tombol birunya. Maka akan muncul jendela seperti ini. Jadi centang bagian simpan berkas, lalu klik OK. Maka proses download akan dilakukan. Untuk melihat proses downloadnya, tekan tombol Ctrl plus Shift plus Y. Dan di sini terlihat bahwa file .deb-nya sedang di-download. Tunggu hingga proses download selesai. Setelah proses download selesai, masuk ke terminal dengan shortcut Ctrl plus Alt plus T. Lalu lihat daftar ls dengan mengetik ls. Kemudian masuk ke folder unduhan, yaitu dengan mengetik cd unduhan. Kemudian buka ls lagi, dan di sini sudah terlihat bahwa terdapat file .deb-nya. Maka dapat dilakukan instalasi dengan perintah sudo dpkg -i, kemudian nama filenya yaitu wps-strip office_11.1019.xa_adm64.deb. Maka di sini berkas akan dibaca. Kemudian berkas akan diekstrak dan akan dilakukan instalasi. Tunggu hingga proses instalasi selesai. Di sini terlihat bahwa proses instalasi telah selesai dilakukan. Lalu cek kembali apakah aplikasi WPS sudah ada. Dengan mengklik tampilkan aplikasi, lalu search pada bagian search bar, ketikkan WPS, dan di sini terlihat bahwa aplikasi WPS telah berhasil diinstal. Atau kita juga bisa mengeceknya melalui terminal. Kembali lagi ke terminal, lalu ketik nama aplikasinya yaitu WPS. Tunggu sebentar. Lalu di sini terlihat bahwa WPS Office terbuka, maka instalasi telah berhasil dilakukan.
Selanjutnya yang ke-10 yaitu menginstal dengan menggunakan via web browser. Protokol apt atau apt URL adalah cara yang sederhana dan tidak merepotkan untuk menginstal perangkat lunak di Ubuntu Linux. Kita hanya perlu mengklik apt URL, lalu apt URL akan meminta proses instalasi pada web browser kita dengan mengirimkan paket perangkat lunak kepada pengguna. Pertama-tama kita buka dulu web browser. Setelah browser terbuka, di sini kita ketik apt-2// lagi, lalu package yang ingin diinstal. Di sini kami akan mencoba untuk menginstal mPlayer, maka di sini kami ketikkan mPlayer lalu enter. Kemudian klik open link. Lalu muncul jendela seperti ini, maka klik pasang. Tunggu sebentar. Lalu masukkan password, kemudian enter. Di sini akan dilakukan pengesahan perubahan. Untuk melihat proses instalasi, kita bisa klik rincian. Maka di sini akan terlihat proses instalasinya. Setelah proses instalasi selesai, kita bisa melakukan pengecekan aplikasi kembali dengan menggunakan terminal, yaitu akses terminal dengan Ctrl plus Alt plus T, lalu ketikkan nama aplikasinya, yaitu mPlayer, lalu enter, dan di sini terlihat bahwa mPlayer sudah ada, maka instalasi berhasil dilakukan. Selanjutnya yang ke-11 yaitu menginstal dengan menggunakan source code atau kode sumber. Sebenarnya menggunakan cara ini agak rumit, yaitu pertama-tama kita akan mengunduh file source code-nya terlebih dahulu yang biasanya berekstensi .tar.gz, tgz, tar.bz2, .zip, dan lain-lain. Baiklah, sekarang buka browser yang ada pada Linux. Kemudian cari aplikasi yang diinginkan. Di sini kami akan mencoba untuk menginstal game, yaitu game Haxima, maka di sini ketik download Haxima. Pilih salah satu dari hasil pencarian. Kemudian klik download. Dan di sini terlihat bahwa filenya berbentuk .tar.gz. Jika muncul jendela seperti ini, pilih simpan berkas lalu klik OK. Jika ingin melihat proses download, tekan Ctrl plus Shift plus Y. Di sini terlihat bahwa file telah berhasil di-download. Setelah file berhasil di-download, buka terminal dengan tekan tombol Ctrl plus Alt plus T. Kemudian ketik ls, lalu ketik cd unduhan, dan ketik ls lagi. Di sini sudah terlihat bahwa telah terdapat file .tar-nya. Lakukan pengekstrakan dengan perintah tar-x untuk ekstrak, v untuk verbose, f untuk file, dan z untuk file berbentuk .gz, lalu diikuti dengan nama file lengkap. Di sini ketik tar xvfz dan nama file lengkapnya nasgul. Tunggu, lalu ketik ls, dan tar telah berhasil diekstrak. Untuk dapat mengcompile, kita harus download dan menginstal file build essentials, maka lakukan perintah sudo apt strip get install build essentials. Kemudian masukkan password. Di sini kami melakukan kesalahan, seharusnya essentials tanpa s. Maka kami ulangi sudo apt strip get install build essential.
maka build essential telah berhasil diinstal. Lalu ketik ls, kemudian ketik cd nasgur. Dan ketik ls lagi. Di sini kita bisa melihat bahwa adanya folder file configure, readme, dan install. Untuk melihatnya, ketik ls readme, lalu kita akan diarahkan ke file install. Kemudian ketik ls install. Sebelum menginstal, kita diharapkan telah mempunyai library ini. Klik kanan, lalu pilih buka tautan. Setelah terbuka, maka ini adalah file yang kita butuhkan nanti. Kemudian pindah ke terminal baru dengan tekan tombol Ctrl plus Alt plus T. Kemudian ketik apt strip cache search libsdl garis grab image. Di sini ada dua dev, yaitu yang ini dengan yang ini. Yang kita butuhkan adalah 1.2 dev. Kemudian install dengan perintah sudo apt get strip install. Maka blok yang 1.2 dev kemudian klik kanan dan salin, kemudian tempel di sini. Lalu masukkan password, lalu ketik Y. Lalu library selanjutnya yaitu mixer. Lakukan perintah apt strip cache search libsdl garis grab mixer. Lalu pilih yang dev dan install dengan perintah sudo apt strip get install libsdl strip mixer 1.2 strip dev. Kemudian ketik Y. Kemudian ada library png. Lakukan perintah apt strip cache search lib png. Di sini terlihat bahwa tidak ada versi 1.2. Kemudian kita coba perintah lain yaitu apt strip cache search libsdl garis grab png. Dan ternyata memang tidak ada, maka kita install dev yang ada. Maka ketik perintah sudo apt get strip install libpng strip dev. Lalu yang terakhir adalah perintah apt strip cache search libsdl garis more. Setelah terbuka, maka kita install SDL 1.2 dev-nya, itu salin dulu nama filenya, lalu masukkan perintah sudo apt strip get install libsdl 1.2 strip dev. Kemudian 3 langkah selanjutnya, masuk ke folder file aplikasi yang akan kita download. Di sini ada configure, make, dan make install. Ketik ls,
kemudian ketik cd unduhan, lalu ketik ls lagi, kemudian ketik cd nasgul, dan di sini terdapat file configure. Kemudian lakukan perintah titik garis miring configure untuk memeriksa komputer kita dan membuat serangkaian opsi yang diperlukan agar aplikasi dapat ditautkan pada perangkat kita. Setelah selesai, selanjutnya adalah perintah make, yaitu untuk menyusun dan membuatnya pada perangkat kita. Jika sudah selesai, maka ketik perintah sudo make install untuk memuat program di tempat yang sesuai. Terakhir, kita akan melakukan pengecekan dengan membuka aplikasinya, yaitu dengan perintah haksima.sh. Di sini terlihat bahwa aplikasinya terbuka, maka artinya aplikasi telah berhasil diinstal. Selanjutnya yang terakhir, yaitu yang ke-12 adalah instalasi via Python pip. Pip adalah cara lain untuk menginstal perangkat lunak dengan mudah, terutama aplikasi berbasis Python di Ubuntu Linux. Pertama-tama, kita buka terminal dengan perintah Ctrl+Alt+T. Jika sudah terbuka, install dulu Python pip-nya. Di sini kami menginstal Python pip versi 2. Cara menginstalnya adalah dengan menggunakan perintah sudo apt install python strip pip. Kemudian masukkan password, lalu tunggu hingga proses selesai. Lalu ketik Y dan tunggu hingga instalan selesai. Python pip telah selesai diinstal. Lakukan pengecekan apakah pip telah berhasil diinstal sekaligus mengecek versinya dengan perintah pip strip version. Terlihat di sini bahwa pip telah berhasil diinstal, yaitu versi 9.0.1. Kemudian ketik clear, lalu install aplikasi yang diinginkan. Di sini kami akan mencoba untuk menginstal aplikasi berbasis Python, yaitu Library Numeric Python atau NumPy. Lakukan dengan perintah pip install NumPy. Di sini dapat dilihat bahwa aplikasi sedang di-download. Tunggu hingga proses download selesai. Penginstalan telah berhasil dilakukan. Kemudian ketik clear. Untuk mengeceknya bisa menggunakan perintah pip show dan diikuti dengan nama aplikasinya, yaitu NumPy. Maka di sini dapat dilihat deskripsi tentang aplikasi NumPy. Kemudian ketik clear lagi. Di sini kita akan melakukan penghapusan pada aplikasi NumPy tadi. Caranya yaitu dengan menggunakan perintah pip uninstall NumPy. Kemudian ketik Y, maka penghapusan NumPy telah berhasil dilakukan. Untuk mengeceknya kembali yaitu ketik pip show NumPy. Dan di sini tidak muncul apa-apa, yaitu artinya aplikasi NumPy telah berhasil dihapus. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami. Semoga mudah dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.